Halo Sobat Tribunoto, jumpa lagi di program Tribunoto, program yang membahas seputar otomotif. Sekarang ini banyak banget motor yang menggunakan sistem injeksi. Meskipun di lapangan masih banyak juga motor yang menggunakan sistem karburator. Tapi jumlahnya baik dari segi pabrikan pun udah mulai banyak yang menerapkan injeksi. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih bedanya karburator dan injeksi. Mungkin sebagian dari teman-teman Sobat Tribunoto sudah banyak yang tahu. Kita akan membahas sedikit gambaran umumnya tentang apa. Tonton terus untung rugi motor karburator dan injeksi episode Tribunoto kali ini. Nah, Sobat Tribunoto, biar nggak salah nih, aku coba bacain perbedaan sistem karburator dan injeksi menurut para ahli melansir dari berbagai sumber ya. Nah, ini dia. Kalau karburator itu menggunakan sistem yang masih konvensional atau mekanik, memanfaatkan tekanan rendah vakum yang dihasilkan oleh piston pada langkah hisap. Sesuai dengan prinsipnya, udara mengalir dari tekanan tinggi atau intake ke tekanan rendah atau ruang bakar. Semakin cepat gerakan piston, maka semakin cepat pula aliran udara di dalam venturi karburator, sehingga tekanan udara di venturi maupun bahan bakar akan semakin mudah bergerak ke venturi. Kondisi ini mengakibatkan pengkabutan. Nah, kalau dari penjelasannya jelas banget, sistem mekanismenya masih konvensional. Jadi jumlah udara yang mengalir itu diatur oleh katup atau throttle yang dihasilkan oleh kekuatan gas. Jadi kalau kita narik, udara akan mengalir dan bertemu bensin sehingga menghasilkan energi atau tenaga. Nah, ini berbeda sama injeksi. Kalau injeksi lebih kurang prinsipnya sama, tapi yang mengatur ini ECU, Electrical Control Unit, bukan karburator. Posisinya kalau di beberapa bagian sepeda motor ada yang dekat di posisi karburator. Kalau sepeda motor bebek atau sepeda motor kebanyakan kan karburator posisinya di tengah antara mesin dan manifold. Nah, kalau injeksi ada beberapa sepeda motor yang letaknya di situ juga, gitu. Meskipun pada tiap-tiap sepeda motor keluaran pabrikan berbeda-beda ya. Nah, gitu. Nah, ECU ini yang mempertimbangkan berbagai input sensor. Di dalamnya itu ada sensor, di dalam sepeda motor itu ada sensor-sensor lagi yang mengatur berapa jumlah gas, berapa jumlah udara yang masuk, berapa jumlah bahan bakar yang masuk. Nah, jadi dia lebih presisi, lebih modern, bisa dibilang lebih canggih dan lebih digital. Lantas ada pertanyaan, apa sih untung ruginya motor karbu dan motor injeksi? Motor karbu ini karena dia konvensional, banyak yang beranggapan bahwa motor ini cenderung lebih boros. Nah, jadi masih banyak ada yang beranggapan kalau motor menggunakan menggunakan karburator itu cenderung boros. Ini debatable atau masih jadi perdebatan bahwa nggak begitu kok, ini kan tergantung penyetelan bahan bakarnya atau penyetelan udaranya, main jet atau pilot jet dia barangkali juga bisa setel kayak gitu. Nah, ini juga yang menjadi menurut beberapa para ahli otomotif menjadi nilai plus dari penggunaan sepeda motor karburator, karena dia bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan kita. Berbeda sama sepeda motor yang menggunakan sistem injeksi, karena dia sudah sangat presisi. Berapa pasukan udara yang dibutuhkan, berapa bahan bakar yang diperlukan, percikan bahan bakarnya, karena semua diatur oleh tadi Electrical Control Unit Tribunoto. Sehingga banyak yang menyebut, bahkan beberapa pakar otomotif juga menyebut penggunaan sepeda motor jenis injeksi ini diklaim lebih irit daripada sepeda motor yang menggunakan sistem karburator. Terus ada juga yang bilang pemakaian harian dalam arti saat kita hendak melaksanakan aktivitas atau start motor pagi, itu ada yang bilang kalau sepeda motor berbahan karburator cenderung susah dinyalakan pagi-pagi. Nah, ini juga masih dalam perdebatan juga, karena beberapa faktanya ada yang bilang enggak, makanya ada yang menggunakan sistem cuk kalau untuk di karburator. Jadi sebelumnya dijelasin dulu kenapa agak susah dinyalakan saat pagi hari, saat kondisi mesin dingin, karena karburator dalam keadaan dingin. Jadi bahan bakar dan udara belum terlalu banyak masuk ke ruang bahan bakar itu gitu. Jadi kalau di sepeda motor karbu itu ada penggunaan cuk yang tujuannya itu mengalirkan bahan bakar dalam jumlah banyak
baru lebih memudahkan dia untuk menyalakan motor itu gitu. Nah tapi ada yang bilang kalau injeksi lebih mudah, artinya dia nggak perlu ribet-ribet untuk menyalakan sepeda motor, karena itu tadi, karena sistemnya sudah diatur sama ECU, semua sudah digital, sehingga ya nggak perlu ribet-ribet, kan sudah diatur sedemikian rupa gitu. Nah, yang poin ketiganya, karburator perawatannya nggak ribet. Nah, yang ini banyak yang setuju, banyak juga yang nggak setuju. Karena kenapa perawatannya nggak ribet? Karena dia kalau ingin memodifikasi, ingin tambahan kecepatannya, kita tinggal ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita, Tribunoto. Berbeda sama sepeda motor injeksi. Sepeda motor injeksi karena dia sudah setelannya seperti itu, dia agak sedikit rumit perawatannya. Artinya dalam hal rumit ini, dia nggak bisa dibawa ke bengkel-bengkel sembarangan atau bengkel-bengkel tepi jalan. Memang sekarang banyak bengkel-bengkel tepi jalan yang udah memiliki alat khusus untuk menyetel ECU-nya selain di dealer resmi gitu. Ada yang bilang juga kalau beberapa komponen di sepeda motor injeksi, khususnya untuk bagian injeksinya, cenderung lebih mahal daripada sepeda motor karbu. Ini juga masih bisa dibilang dalam perdebatan juga, tapi kalau kalian punya pengalaman, tulis saja di kolom komentar di bawah ya. Selanjutnya, ada juga yang bilang kalau sepeda motor sistem injeksi ini cenderung membutuhkan aki yang stabil. Karena sistem kelistrikannya tadi kan harus ditopang sama aki. Kalau aki dalam kendaraan bermotor kamu, khusus sepeda motor kamu tidak stabil, kemungkinan besar komponen ECU akan cepat rusak dan harganya seperti tadi saya bilang cukup mahal dibanding karburator. Nah, kondisinya justru berbeda dengan sepeda motor yang menggunakan jenis karburator. Dia kalaupun akinya maaf cakap soak, dia nggak terlalu ketergantungan tuh sama aki, karena dia sudah punya sistem langsung terhubung ke mesin gitu. Sistem mekanisnya itu terhubung ke mesin dan tidak terlalu membutuhkan suplai aki, karena kalau aki kan dia untuk pengapian dan ini aja untuk listrikan. Sekali lagi, kalau yang punya komentar terkait, oh bang, kira-kira gini bang, aku punya pengalaman motor karbuku begini, motor injeksiku begini, kolom aja tulis saya di kolom komentar di bawah ini ya. Oke Sobat Tribunoto, itu dulu, demikian tadi itu gambaran singkat aja gimana sih sistem karburator dan injeksi pada sepeda motor. Sekali lagi, semuanya tergantung pada selera dan kebutuhan kamu ya. Kamu ingin motor kamu kencang, ingin motor kamu oke, ingin motor kamu yang jos, tarikannya satset kalau bahasa sekarang, ya tergantung sesuai kebutuhan gitu. Tapi kalau untuk yang nggak ribet, mungkin injeksi bisa jadi pilihan. Sekian dulu program Tribunoto kali ini. Jumpa lagi di episode Tribunoto berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, jos!